Oke, pagi ini kita bincang-bincang terkait dengan service excellence di dunia perbankan. Sebenarnya saya ingin mendengar langsung cerita dari Pak Sunu, dari Bu Linda, dari dan nanti Bu Indi juga apabila sudah berhasil join dengan kita. Jadi di dunia perbankan kan kita melayani masyarakat sebagaimana tadi Pak Sunu ngendikan nggih bahwa kita banyak berinteraksi, kita memberikan layanan. Kemudian saya ingin mendengar apakah ada hal-hal yang uh, Pak Sunu, Bu Linda, Bu Titi kemudian alami ketika berinteraksi. Ini pengalaman kita sebagai seorang customer, bukan pemberi jasa, tetapi yang menerima jasa dulu. Pernah tidak Bu Linda di suatu tempat, pergi kemana, kemudian mendapatkan pelayanan yang sangat baik, sangat menyenangkan. Sebaliknya, apakah Bu Linda, Pak Sunu, Bu Titi pernah mengalami suatu ketika mendapatkan pengalaman yang kurang menyenangkan, yang membuat kita agak jengkel, ini bagaimana sih begitu? Apakah ada? Kalau saya boleh cerita sedikit, saya pernah mendapatkan pengalaman yang sangat baik ketika saya mengunjungi sebuah bank di dekat kampus. Jadi, kartu saya itu sempat terblokir, tapi saya biarkan karena saya jarang berinteraksi dengan ATM tersebut. Kemudian, saya masih tetap dengan M-Banking dari HP, tetapi baik sekali yang dilakukan oleh staf di bank tersebut. Beliau menelpon saya, Bu Endang, kartunya tertelan, mohon datang ke sini, tidak usah antri. Silakan nanti akan kami bantu buka blokirnya. Saya datang dan saya terkagum-kagum karena pelayanannya sangat ramah, senyumnya sangat manis seperti Bu Linda ini meskipun tidak kelihatan karena memakai masker ya, tapi saya bisa lihat keramahannya. Wonten menapa? Tidak apa. Saya juga mendengar dari suara Pak Sunu, saya juga menangkap keramahan di sana. Jadi meskipun saya tidak melihat wajah dari layar HP saya, dari layar laptop saya, tetapi saya menangkap suara yang terdengar dari Pak Sunu tadi. Saya tangkapnya sangat ramah dan itu membuat kita jadi senang sekali. Sama dengan yang dilakukan oleh staf di bank tersebut tadi. Suaranya sangat ramah, senyumnya baik, meskipun memakai masker, tetapi saya lihat dari matanya ini ya, karena tersenyum dan mengangguk, gesturnya silakan duduk Bu, itu saya diperlakukan sangat baik. Di situ saya sebagai customer merasa, wah ini pelayanannya keren, super. Lalu sana saya heran, saya bertanya, kok Mbak tahu bahwa kartu saya tertelan? Oh ini ada report yang diberikan Bu. Jadi setiap bulan tahu siapa kartunya yang tertelan, siapa yang salah memasukkan PIN 3 kali dan terblokir, itu ada laporan di sana. Dan mereka melakukan excellent service ini, pelayanan prima. Diteleponlah customer satu persatu karena ada data nomor saya, apakah betul Ibu tertelan? Oh iya, silakan datang dan tidak perlu antri. Itu sungguh sesuatu yang menyenangkan bagi kita. Dan saya sangat mengagumi karena pelayanannya juga cepat. Mbaknya melakukannya dengan cepat. Cek, 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 selesai. Dalam waktu singkat, saya bisa mendapatkan kartu saya kembali, PIN saya kembali. Dan mbaknya itu yang saya suka, ini pengalaman terbaik saya ya, tidak pernah menggurui saya, tetapi mengatakan, Bu, saya pernah tertelan juga. Dan waktu itu yang saya lakukan adalah, itu kan memberi tips tanpa menggurui saya. Saya mencatat nomor PIN saya ke dalam tempat yang cukup rapi. Kemudian saya, oh betul juga. Akhirnya saya melakukan hal tersebut. Pengalaman yang buruk ada, Bu Linda. Pak Sunu, saya pernah membeli via GoFood begitu, dan ternyata pesanan saya keliru. Pesanan saya hanya diberikan satu, seharusnya saya membeli 3. Saya telepon penjualnya, yang menerima adalah kasirnya tadi, dan beliaunya malah menuduh saya hal-hal yang kurang baik. Misalnya begini, kemarin yang terjadi adalah, makanya Bu Endang, kalau pesan makanan dari GoFood, Bu Endang jangan langsung ambil, Masnya suruh tunggu.
makanannya dibuka dulu, dihitung betul tidak jumlahnya. Jangan-jangan dimakan oleh mas gosennya tadi. Saya kaget. Aduh, astaga, Mbak, jangan menuduh orang seperti itu. Nyatanya juga bukan masnya yang mengambil. Mbaknya memang salah menjuali. Kurang. Iya, tapi Ibu enggak boleh lang begitu. Saya disuruh dengan nada memerintah, dengan nada menggurui, kemudian berpikiran negatif terhadap pengantar makanan, Mas Kusen, Mas GoFood. Di situ saya sudah ilfil sekali dengan penjual ini tadi, melalui telepon ya. Itu pengalaman buruk yang kurang saya senangi. Saya agak jengkel, saya katakan, Mbak jangan menuduh orang. Kalau memang Mbak salah, Mbak akui saja. Bilang minta maaf dan kirimkan kekurangannya ke tempat saya karena yang salah mbaknya. Mbaknya harus mengirim kekurangannya begitu. Mbaknya tidak meminta maaf, nadanya masih kurang enak didengar, tetapi kemudian ketika telepon sudah ditutup, ada telepon datang lagi dari customer service dari tempat makan tersebut. Beliau mengucapkan mohon maaf karena kesalahan ada di pihak sana. Nah, ini memang sudah terlatih kalau yang Mbak customer service-nya ini. Pelayanan yang diberikan tentu saja berbeda. Dan permintaan maaf tersebut dibarengi dengan 3 voucher yang diberikan ke saya sebagai tanda minta maaf. Tetapi saya menolak, saya tidak menginginkan ini. Saya hanya ingin pelayanan yang baik, yang ramah, yang tidak menuduh dengan standar yang minimal lah tadi. Seperti itu yang saya alami, Pak Sunu, Bu Linda, dari ketika saya kartu tertelan di bank itu pelayanan yang terbaik yang pernah saya dapatkan. Kemudian pengalaman buruk ini salah satunya yang saya ceritakan adalah ketika saya memesan dari sebuah restoran lewat GoFood. Mungkin Bu Linda ada cerita yang kurang lebih sama, pengalaman terbaik atau terburuk yang bisa diceritakan ke kami? Halo? Ya, saya mendengar. Oh, ya. Kalau saya lebih banyak pengalaman yang baik deh, Bu. Oh, Cuma ada satu pengalaman yang benar-benar apa ya, mengerikan sih waktu itu. Pelayanan di sakit aja waktu itu. Jadi waktu itu saya sempat pendarahan. oh, Ya, dulu sempat pendarahan, terus yang seharusnya yang darah yang keluar banyak tuh harus segera ditanganin ya Bu ya. Tapi ini enggak, saya tuh hanya didiemin aja. Jadi cuma didiemin aja, nggak ada apa ya, nggak ada bantuan apa-apa gitu dari suster atau dokter gitu. Pas begitu saya bilang, pas waktu itu pas saya langsung bilang sama susternya, Sus, ini jam berapa ya? Saya bilang gitu. Kenapa Mbak? Kok sepertinya sudah agak malam, sudah gelap gitu. Padahal waktu itu lagi jam 12 yang masih panas-panasnya terang benderang waktu itu. Mungkin saya sudah kehabisan darah. Dari situ baru penanganan tuh Bu. Baru infus kiri kanan. Pokoknya pakai oksigen dah baru ditindaklanjuti seperti itu. Jadi kalau misalkan saya mungkin hanya diam aja, mungkin ya langsung bablas mungkin waktu itu sih. Jadi pelayanannya kurang bagus banget di rumah sakit itulah gitu. Jadi ya jangan sampai anak-anak saya atau keluarga saya kalau bisa jangan di rumah sakit itulah karena pelayanannya agak lambat, agak lemot seperti itu. Ya gitulah itu pengalaman yang benar-benar mengerikan sih menurut saya. iya. Ya, Iya, agak juga ya ketika hal yang sangat urgent, kemudian penanganannya tidak lekas. iya, iya, benar. Jadi Ya, sempat didiemin aja, ditelantarkan aja gitu. Kalau misalkan saya diem aja mungkin dipikirnya masih aman-aman gitu. Pas begitu memang saya sudah ngerasain kayak udah gelap, udah dingin banget gitu, kayak sudah kehabisan darah banyak kan Bu. hmm, Baru langsung ditindaklanjuti. Seperti itu. baik-baik. Terima kasih sharingnya.
ini serem sekali nih. Iya, benar. Betul-betul. Makanya agak-agak trauma gitu kalau sudah masuk rumah sakit itu kayak aduh. Ya, dan itu membuat kita sebagai customer kapok ya, Bu Bunda ya. Ya. Kita jadi kapok, kita tidak mau lagi ke sana, kita mempunyai image yang kurang bagus dan saya sendiri akan menceritakan hal tersebut ke orang agar ini menjadi pelajaran yang bersama, bisa kita petik secara bersama-sama juga. Misalnya, kalau misalnya di rumah sakit didiamkan, jangan diam saja. Kalau memang harus kita tanyakan, harus kita jawil-jawil. Ini bagaimana? Ini saya harus bagaimana? Begitu. Ada tindakan apa yang harus saya terima? Jangan diam saja. Diam saja mungkin seperti yang Mungkin disampaikan Dinda tadi ya. iya, mungkin kita diam aja mungkin dipikirnya baik-baik saja gitu. Padahal darah sudah keluar banyak sekali. Nggak ada tindakan apa-apa. Baik, ya. Terima kasih. Sharingnya tadi pengalamannya memang kita sebagai pemberi jasa kita bisa memetik pelajaran juga ya dari sini ya Bu Linda, bahwa ketika kita memberikan pelayanan jangan lambat juga, kita harus cepat, kita harus memberikan yang terbaik bagi customer. Mungkin layanan kita tidak se-urgent yang di rumah sakit yang diceritakan tadi, kan ini hubungannya dengan nyawa ya. Kalau kami di kampus, kami hubungannya dengan mahasiswa mungkin tidak berkaitan langsung dengan nyawa, tetapi layanan pun harus kita berikan sebagus mungkin, secepat mungkin, dan seprofesional mungkin. Dan Bu Linda, Pak Sunu, Bu Titi, Bu Indi ini ada di BUMDes, saya pikir juga sama bahwa kita belajar dari pengalaman yang kita terima, kemudian kita petik hasilnya, berarti lain kali saya tidak mau seperti orang itu, dia lambat, dia tidak begitu care, dedikasinya, loyalitasnya kurang bagus. Kemudian kita berjanji, saya tidak mau meniru orang itu lagi. Maka di BUMDes ini saya rasa Bu Linda, saya melihat juga memberikan yang terbaik. Gitu. Mungkin bisa saya dengar dari Pak Sunu apabila kebetulan ada waktu dan tidak sedang sibuk, mungkin bisa share pengalaman Pak Sunu. Timur, Pak. Halo Bu, bisa dengar suara saya? Sakit dong. Halo? Ya, sakit. Kalau saya pribadi ya, ini kan pengalaman saya ya selama menjabat di BUMDes ini, ya kan ada suatu kejadian yang sungguh ini merupakan dua visi yang saling bertentangan. Ya. Ada nasabah yang mengajukan pinjaman dan ke BUMDes ini dengan apa memaksa apa tuh minta dengan hormat kepada saya untuk bisa mencairkan pinjaman itu. Itu saya udah berjanji mau bayar tepat waktu dan bla bla bla, udah oke, siap laksanakan apa yang dia janjikan. Karena melihat dia sangat antusias untuk konsekuensi dengan perjanjiannya itu, saya ya akhirnya bisa apa tuh memberikan pinjaman. Setelah waktu 1 bulan berlanjut, ternyata dia tidak menepati janjinya. Dan itu sampai sekarang malah juga molor-molor ya, akhirnya ya mangkrak. Gitu. Itu menjadi kendala saya sebagai ambil kebijakan ya. Itu apakah saya harus saklek ya sesuai aturan SOP atau harus saya ambil kebijakan lain? Karena saya sudah ambil kebijakan lain ternyata masih juga belum berpengaruh yang positif terhadap pengembalian pinjaman seperti itu. Mohon gimana sebaiknya itu kalau ada kejadian seperti itu? Ya, baik.
Tapi nanti akan terkait dengan bagaimana terkait dengan pinjaman yang kemudian tidak berjalan sebagaimana mestinya begitu nggih Pak Sunu. Nanti akan masuk dengan sesi Pak Tangguh kah, Miss Alfi? Iya, nanti akan ada sesinya sendiri. Ada sesinya nggih. Ya, nanti akan dijawab di sesi bagian ini ya Pak. Terkait ini nanti terus bagaimana langkah-langkah ke depannya jika misalnya kejadiannya seperti itu. Lalu kalau terkait dengan ini, Pak Sunu, terima kasih sharingnya. Terkait dengan bagaimana kemudian interaksi dengan komunikasi dengan para calon peminjam atau peminjam itu apakah lancar atau ada kendala begitu, Pak Sunu, dalam hal komunikasinya? Kalau komunikasi dengan peminjam kan ada bagian yang inti yang menghandle permasalahan itu. Ya, dia tahu masalahnya, kondisi ekonominya, kondisi rumah tangganya, dia kan punya data lengkap. Jadi saya tinggal memfollow up aja gitu. Kalau dia bisa keputusan, ya ambil keputusan. Kalau dia nggak keputusan, saya yang ambil keputusan seperti itu. Baik. Okay. Baik. Saya pikir iya, Pak Sunu sebagai direktur juga harus mengambil keputusan dengan tegas ya sesuai dengan aturannya, kemudian situasi kondisinya seperti apa begitu nggih? Baik. Nggih. Pak Sunu, Bu Linda, jadi pengalaman yang kita peroleh di luar dalam kehidupan kita selalu bisa kita tarik intisarinya, hikmahnya, kemudian untuk kita terapkan sepertinya kita akan mengambil intisari dan hikmahnya untuk kehidupan kita di bidang pekerjaan kita juga. Kalau saya di luar mendapatkan perlakuan yang kurang bagus, saya kemudian belajar. Berarti di tempat saya tidak boleh dong seperti itu. Saya tidak mau diperlakukan begitu, maka saya tidak mau memperlakukan orang seperti itu pula, karena yang saya rasakan justru hal yang tidak enak. Saya kemarin pernah juga mengunjungi sebuah bank, begitu Pak Sunu dan Bu Linda. Bank yang saya ikuti untuk mengambil KPR itu kemudian terpaksa harus di-merger beberapa bank menjadi satu bank dengan nama brand baru, tetapi saya kemudian ikut ke sana semuanya. Nah, sistem internet banking, mobile banking yang dijalankan bank tersebut belum established, belum begitu bagus. Masih agak rumit karena saya harus memasukkan username, password, dan otentisitas. Dan otentisitas tersebut itu sudah diprintkan oleh Mbak JS-nya dalam setengah halaman, ada banyak nomor. Itu sekali pakai, selesai harus dicoret. Nanti otentisitas habis semuanya, saya harus ke bank lagi untuk meminta lagi. Nah, tulisan username saya, password saya, dan otentisitas yang kira-kira jumlahnya ada 50 acakan nomor tersebut itu di-print dalam dua halaman, satu lembar, bolak-balik, atas bawah jungkir balik, ada yang menghadap ke atas, ada yang menghadap ke bawah, ada yang menghadap samping, sehingga saya cukup bingung. Saya disuruh pulang membawa kertas tersebut. Mbaknya mengatakan, Ibu, ini otentisitas, harus dicoret sekali dipakai, kalau habis Ibu kembali. Saya diberitahu passwordnya Ibu yang ini, dan harus ganti setiap kali dipakai. Saya berusaha mengingat-ingat, dan saya tidak bisa praktek di hari tersebut karena mobile banking, internet banking, itu baru bisa dipergunakan sehari setelahnya. Jadi saya ketika menemui JS itu hanya diberi selembar kertas yang pengirimannya atas bawah depan belakang tidak karuan. Saya harus menjungkir-jungkir kertas saya untuk melihat dan mengingat password saya tadi yang mana. Sampai di rumah keesokan harinya, saya berusaha masuk ke internet banking dan saya baru sadar username saya apa ya? Saya tidak tahu. Saya telepon kembali, saya dilempar ke sana ke sini, akhirnya kembali ke Mbak yang kemarin melayani saya. Username yang angka 61 itu loh, Bu. Saya cari di antara print-printan yang jungkir balik tadi. Mana yang 61? Baru kemudian ada. Di sana saya merasa tidak puas, Pak Sunu, Bu Linda. Saya berharap, kalau toh memang aturannya adalah harus ada username,
password, dan otentisitas yang jumlahnya banyak sekali pakai harus saya coret satu persatu, minimal di print dalam satu lembar yang rapi. Diketik username titik 2 apa, password titik 2 apa, otentisitas titik 2 apa. Jadi saya tidak melihat bolak-balik dan atas bawah. Itu yang saya sampaikan. Apa respon dari pihak bank? Dia mengatakan, baik, terima kasih. Itu saja. Saya tidak puas. Ya, ketika diberi masukan, itu jawaban dari pihak perbankan adalah, terima kasih Bu atas masukannya, akan kami follow up dalam pelayanan kami ke depan agar kami bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi customer kami, bagi nasabah kami. Nah, belajar dari sana, saya kemudian mengambil hikmahnya. Ketika saya kemudian bekerja di kampus dan saya mendapatkan feedback, saya mendapatkan masukan dari mahasiswakah, dosenkah, atau staf atas layanan yang saya berikan, pekerjaan yang saya berikan, kalau kurang bagus, beri masukan. Masukannya apa saya dengarkan. Benar juga. Kemudian saya akan mencari jalan yang terbaik. Misalnya, meminta surat. Terlalu lama, terlalu bertele-tele, salah, kemudian mereka harus merevisi lagi, kemudian kita membuatkan satu sistem. Jadi ada selalu perubahan yang kita berikan untuk menjawab tantangan tersebut. Nah, di sini internal dan eksternal customer kita kan ada banyak ya, Pak Sunu, Bu Linda. Kalau di internal, di BUMDes mungkin di sana Pak Sunu internal customer-nya adalah Bu Linda sendiri, Bu Titi, Bu Indi, begitu. Yang internal di dalam BUMDes, di mana juga harus dijalin hubungan dalam keseharian interaksinya yang harmonis, yang baik, begitu ya. Saya pikir juga sudah berjalan dengan baik. Bu Linda juga sama, internal customer adalah di dalam BUMDes sendiri. Kita akan memberikan kerjaan yang baik, performance yang baik, kinerja yang baik. Misalnya nanti kalau ada seorang rekan yang memang bukan pekerjaan kita tetapi nampaknya beliau membutuhkan bantuan, mungkin kita langsung datang, saya bantu, bagaimana? Temannya itu akan merasa gini, ya ampun, Bu Linda baik sekali, udah cantik, baik. Jadi senang. Terus di dalam hati yang ditolong tersebut gini, lain kali kalau Bu Linda minta bantuan saya pun harus menolong. Karena apa? Bu Linda sudah baik. Nah, di sini akan tumbuh satu hubungan yang sangat harmonis antar staf, antar pejabat di dalam BUMDes itu sendiri. Kalau hubungan sudah harmonis, sudah baik, tentu saja sangat menyenangkan berangkat dari rumah itu dengan semangat yang sangat positif. Senang kok bekerja di BUMDes. Karena apa? Suasananya enak. Nanti saya juga yakin teman-teman hubungannya baik, harmonis, saling menolong itu tadi, dan mungkin saling berbagi. Misalnya, saya ada kiriman dari Kalimantan, ini terus dibagi dengan teman lain. Incitip, monggo Pak Sunu misalnya. Monggo Bu Indi, monggo Bu Titi, kemudian kita sharing bersama. Lain kali Pak Sunu berangkat dari misalnya Bumi Ayu atau Purwokerto, ini saya bawa getuk goreng dibagi bersama-sama dengan Bu Linda. Situ hubungan juga akan semakin baik. Kita saling menghormati, saling membantu, saling peduli dengan teman. Itu di internal customer begitu. Saya ingat dengan Miss Alve, saya pernah dibawakan cookies yang besarnya kayak apa, saya baru lihat ada cookies sebesar itu. Dibuat sendiri, rasanya manis, luar biasa, kata Miss Alve, ini kue jahat ini. Saya ingat betul. Jahatnya apa? Karena membuat kita gemuk ya. Tetapi saya senang karena rasanya memang istimewa. Dan saya juga senang, lain kesempatan saya juga harus berbagi dong dengan Miss Alve. Miss Alve waktu itu ngidam, saya belikan. Saya kirim Miss Alve ke rumah makanan, saya lupa namanya apa yang saya kirim waktu itu. Taipan, Bu. Depan ya, iya. Di sana kita berharap hubungan semakin harmonis, semakin baik. Dan kalau toh nanti ada hal yang kurang baik yang saya lakukan, Miss Alve pun boleh mengkritik, boleh memberikan masukan, tetapi dengan cara yang profesional. Kita akan bicarakan gimana sih caranya mengkritik dengan baik.
Nah, kalau external customer itu orang-orang yang datang ke perusahaan kita untuk bertransaksi, mendapatkan layanan kita, begitu. Siapa? Masyarakat yang mengajukan pinjaman atau pengisi stok-stok kantor kita, rekanan kita, itu adalah semua external customers kita. Atau tamu yang mungkin bukan mengajukan pinjaman, seperti Miss Arve waktu datang ke sana juga termasuk external customers yang diperlakukan dengan sangat baik oleh Pak Sunu dan Bu Linda. Nah, customer-customer ini semua membutuhkan ketepatan waktu, kesigapan, layanan, dan kualitas layanan yang baik. Saya sepakat dengan Bu Linda tadi, pengalamannya ketika di rumah sakit sudah tidak tepat waktu, karena ini sudah jam berapa dibiarkan saja, padahal pendarahannya juga semakin banyak. Kesigapan layanannya juga tidak ada karena dibiarkan saja. Kualitasnya tentu saja kita menjadi kapok, begitu ya Bu Linda ya. Jadi kita paham dari pengalaman yang tadi, wah next time saya jangan membiarkan pelanggan diam menunggu. Kita harus cepat dong, kita harus tepat dong memberikan layanan. Dan kualitasnya juga harus baik. Ternyata customer-nya ada macam-macam ya. Pak Sunu, panjenengan mesti bertemu banyak sekali, berinteraksi dengan banyak orang dan paham ternyata orang itu macam-macam nggih Pak Bu Linda. Ada yang dominan, ada yang diam saja tanpa ekspresi, diam saja. Jadi kita bingung ini orangnya ini lagi sedih atau tidak, atau marah apa, diam saja ekspresinya. Atau ada yang influencing, terlalu aktif, senang ngobrol aja, dan dia sangat ngomong terus, tidak mau diam. Atau compliance, tidak banyak bicara tapi teliti. Diam, tatapannya tajam, tetapi dia sangat teliti, mengacu standar prosedur kaku, dan menyukai sesuatu yang detail sekali. Nah, 4 macam ini berbeda-beda pula perlakuannya. Kalau yang dominan tadi kan kelihatan sibuk, tidak mau mendengarkan, serius, dan kalau ngomong tegas. Kalau yang ini tadi tanpa ekspresi, tertutup. Suka yang pasti-pasti, sabar, dan banyak pendiam. Tidak suka basa-basi. Orangnya diam saja. Mungkin Bu Linda, Pak Sunu akan menemui macam-macam orang yang begini ya, yang sudah datang di BUMDes ya. Ragamnya setidaknya ada 4 ini, tetapi bisa jadi campuran di antara keempatnya ini. Ada yang diam saja, tapi suka menyuruh-nyuruh. Ada yang suka ngomong, tetapi ada yang pemalu, sabar, tetapi ada yang super teliti. Begitu ada yang tidak benar sedikit, dia langsung komplain begitu. Nah, strategi menghadapi konsumen yang berbeda-beda ini ternyata juga harus dengan sikap yang berbeda tampaknya. Sesuai dengan yang buku yang saya baca, kalau dengan orang yang dominan tadi, yang suka keras, kaku orangnya, kita tidak perlu basa-basi, karena orang diajak basa-basi, dia semakin marah. Tidak perlu mengembangkan hubungan personal yang kuat, bertindak efisien, disiplin waktu, terorganisasi dengan baik. Bicara tegas dan to the point. Kalau kita tahu orangnya, orang ini agak dominan, orangnya tidak suka terlalu banyak ngomong, ya kita diam. Kita kerjakan dengan cepat, kita berikan layanan dengan cepat, efisien, disiplin, dan langsung keluar hasilnya. Orangnya akan senang. Tetapi dengan model orang yang influencing ini berbeda, karena orangnya suka ngomong. Jadi harus kita ngomong juga. Alor ngidul gitu kita layani. Karena kalau dengan influencing kita perlakukan sama dengan yang dominan tadi, kita bekerja cepat, kita berikan langsung pekerjaan, dia kurang merasa dihargai. Kok orangnya gini, nggak ada basa-basi sama sekali, kok saya tidak merasa diuongge di sini begitu. Jadi beda. Dengan yang influencing kita tahu orangnya ini suka bicara, suka cerita. Ya kita luangkan waktu sebentar. Bagaimana Bu harinya tadi? Bagaimana tadi di pasar belanja apa Ibu hari ini? Mungkin itu perlu kita tanyakan. Sekedar basa-basi. Ibunya akan senang. Dan keluar dari BUMDes akan mengatakan, ini BUMDes terbaik. Orangnya ramah-ramah, pelayanannya menyenangkan karena apa? Dia diajak bicara. Dia punya kebutuhan untuk berbicara di sana. Tetapi memang harus hati-hati agar tidak terlalu melebar sampai layanannya
tidak terisi, tidak dikerjakan, ngomong aja cerita nggak habis-habis, kita tidak segera memberi pelayanan untuk orang yang berikutnya begitu. Beda dengan yang steady nih, orangnya juga tidak suka basa-basi, maka jangan basa-basi. Jangan janji karena pasti nanti akan dikejar. Mohon maaf. Penjelasan singkat padat jelas, jika mereka cocok akan menjadi pelanggan setia. Hati-hati berjanji karena orang yang dengan ini, yang kelihatannya sabar mendengarkan, dia akan menagih janji tersebut. Compliance, hindari kesalahan kecil, sajikan data akurat, tidak perlu penjelasan panjang lebar karena dia lebih percaya data. Datanya mana dilihat. Seperti itu. Nah ini ternyata dalam customer service itu ada hal keterkaitan. Jadi soft skill kita, interpersonal, intra, communication skill, sopan, dan suka menolong. Nampaknya ini harus ada di diri kita dulu. Jadi kita punya empati yang tinggi, kita bisa memberikan respon yang menyenangkan, tatapan mata yang sejuk, yang tidak tajam, tidak seperti orang sedang marah, begitu. Kemampuan komunikasi, bisa menjelaskan dengan runut, dengan jelas, sopan, dan akhirnya kita sikap menolong, memberikan pelayanan yang diperlukan. Lalu itu terhubung dengan sebelahnya, work ethic, etika kerja. Dasar-dasarnya seperti apa, kebanggaan kita akan institusi kita, lalu kita tetap sopan dan kita profesional dalam bekerja. Saya melihat Bu Linda tadi sangat rapi ya, cantik sekali. Saya melihat outfitnya, kita jadi agak malu ya Miss, kadang kita di kampus tidak serapi itu ya Miss ya. Saya lihat Bu Linda, wow cantik sekali. Padahal mungkin karena mulai PSBB juga sebetulnya tidak banyak customer yang datang mungkin, tapi Bu Linda tetap profesional, outfitnya keren sekali. Jadi kita pun senang ya Bu ya pagi-pagi. Betul, saya melihat Bu Linda sangat rapi dan saya batin, ya ampun cantik sekali. Terus saya tanya, Bu Linda asli mana? Begitu, barangkali ada campuran dari Turki atau dari Australia atau dari mana. Ternyata dari Kalimantan ya. Sayang saya tidak bisa berjumpa dengan Pak Sunu ini, sehingga tidak bisa berinteraksi dengan tatap muka ini. Iya. Lalu ini masuk ke ini, customer service. Kita provide service melebihi dari ekspektasi. Kita handling complaints. Misalnya, melebihi dari ekspektasi apa? Kita ketika memberikan layanan, saya kurang paham, misalnya ketika kita melayani customer, tujuan kita adalah ibu misalnya membayar cicilan, kita memberikan tanda terima misalnya, seperti itu, ibunya menunggu, layanan yang kita berikan standar yang baik adalah cepat, teliti, benar, tidak salah jumlah nolnya, tanggalnya juga tepat, capnya tidak ketinggalan, tanda tangan tidak ketinggalan, dan arsiping dari semua bukti pembayaran juga oke, menghitung uangnya juga tidak salah, misalnya seperti itu. Itu adalah standar. Tapi beyond dari standar, beyond dari expectation tadi, misalnya, ibu tadi membawa anak, dan kemudian anaknya menangis, ibu haus, begitu. Bukan tugas kita memberikan minum, tetapi melihat itu mungkin bolehlah kita tawarkan. Ini adik ada aqua gelas, silakan. Itu customer akan merasa senang karena diberi sesuatu melebihi dari ekspektasi. Gitu ya. Atau anaknya sedang makan dan ini belepotan, kena donat misalnya, kemudian kita tawarkan ini ada tisu basah, silakan. Itu adalah hal di luar standar service yang seharusnya kita berikan, tetapi kita berikan. Intinya dalam pelayanan kita memberikan apapun yang bisa kita lakukan, yang baik, yang helpful, yang membantu orang. Selama kita bisa bermanfaat bagi orang, hati kita akan terasa senang karena kita merasa, ye, saya sudah berbuat baik. Saya hari ini sudah mengumpulkan pahala begitu. Dan yang terakhir, handling komplain tadi. Kalau ada komplain,
Bagaimana dong kita melayaninya? Kita akan bicarakan setelah ini. Prinsip dasar memberikan layanan, Pak Sunu, saya share sedikit dari yang saya baca, Bu Linda. Ternyata tingkat stres itu mempengaruhi kemampuan kita melayani secara efektif, begitu ya. Kalau pas kita stres, banyak masalah, kita suasana hati tidak enak, maka kita akan memberikan pelayanan yang mungkin kurang bisa berterima dengan customer. Jadi kita pun perlu memanage stres. Bagaimana kemudian hal yang tadi kita letakkan dulu, saya hari ini bekerja, saya hari ini menghadapi customer. Yang stres-stres tadi, nanti tak pikir ya, nanti. Sekarang saya mengurus ini dulu. Sebisa mungkin bisa kita atur demikian. Kalau tidak, akan mempengaruhi. Jengkel dengan siapa, marah dengan siapa di rumah, terbawa ke tempat bekerja, pelampiasannya ada di sana. Kita harus berhati-hati. Suasana hati juga mempengaruhi ekspresi diri. Persepsi kepuasan komplain adalah hal penting dalam proses bisnis apapun. Jadi persepsi orang itu harus kita ciptakan bahwa BUMDes itu adalah keren. BUMDes itu adalah tempat pelayanan yang bisa diandalkan. BUMDes menyelesaikan permasalahan saya. Kepuasan bahwa layanan yang diberikan membuat customer merasa senang. Seperti tadi, anak saya makan donat celemotan diberi tisu basah untuk dibersihkan. Anak saya haus diberi minum. Hal-hal simpel seperti itu. Komplain, kalau kita menerima komplain, kita tidak boleh antipati karena customer berhak komplain. Saya belum pernah mendengar ada satupun instansi yang tidak pernah dikomplain. Tidak ada. Semua pasti pernah dikomplain. Karena apa? Semua proses bisnis dalam instansi manapun itu pasti mengalami perkembangan. Tanpa adanya komplain, maka kita tidak bisa berkembang menjadi dengan baik. Maka saya pribadi kalau mendapatkan komplain, saya senang. Berarti ini adalah sarana saya untuk mengembangkan lebih baik lagi. Saya pernah dikomplain, Bu Endang, surat saya buat sudah 2 minggu belum jadi. 2 minggu belum jadi. Kemudian kita, terima kasih atas masukannya, kita akan follow up dengan segera. Langsung saya rapatkan. Dia ini kok 2 minggu, masalahnya di mana? Kita petani bersama. Kita teliti, kita cari sumber masalahnya, kemudian kita sepakati. Oke, kalau masalahnya seperti ini, maka kita potong kompas, mahasiswa mengisi di sistem ini, maka tidak akan ada lagi kesalahan nama, atau kesalahan nomor, kesalahan data yang seharusnya kita mintakan. Waktu itu cukup berhasil. Akhirnya bisa kita cut. 1 hari jadi. Saya bilang, lebih cepat lagi bisa enggak? 1 jam. Menyenangkan sekali. Karena dengan komplain maka saya bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Selama ini saya tidak tahu bahwa surat itu 2 minggu jadinya, dan itu sangat menyebalkan sekali. Kadang mahasiswa harus datang beberapa kali meminta, belum jadi-jadi suratnya. Gitu. Bapak Ibu sekalian, Pak Sunu, Bu Linda, kadang saya pernah membersihkan sesuatu, saya tidak sadar bahwa sini ada arangnya, hitam-hitam di wajah saya. Saya tidak bisa lihat. Yang bisa lihat anak saya, ketawa dia. Lihat mama, mukanya hitam. Pernah juga di kelas nulis pakai whiteboard. Saya hapus, tangannya tidak terasa kotor, dan saya begini, seret, hitam semua. Mahasiswanya ketawa. Yang tahu mahasiswa saya tidak bisa melihat. Kenapa ketawa? Bu Endang lucu. Kenapa lucu? Mukanya hitam. Langsung saya ambil HP, saya selfie. Iya betul. Baru saya hapus. Jadi komplain kan semacam itu. Kita ada hitam-hitam di sini, kita tidak paham. Yang paham orang lain. Ketika orang lain memberitahu, terima kasih dong. Thank you loh ya diberitahu. Saya hapus sekarang. Lalu kita meminimalkan gap antara persepsi customer dengan memberi layanan. Bila perlu kita lakukan lebih dari ekspektasi. Persepsi harus terus baik. Jangan sampai dipersepsikan, aduh, bank itu seperti tadi Bu Linda, jangan ke sana deh, jangan rumah sakitnya, jangan, itu nanti akan menimbulkan persepsi dan sudah komunal itu akan sangat berbahaya. Tidak ada orang lagi mau datang ke sana.
Persepsi yang tercipta apabila sudah komunal itu menghapusnya sangat sulit apabila tidak segera dilakukan tindakan. Kita hindari mengajukan ketika memberikan layanan. Kita memberi wajah kepada yang kita layani dan kita hargai. Hindari mengajukan gimana? Kadang memang ada sih ya, mungkin Pak Sunu atau Bu Linda pernah mengalami, memang ada tipe-tipe orang yang agak menyebalkan. Orangnya agak bagaimana, kita tuh jengkelnya luar biasa. Yang salah memang dia. Tetapi menurut teori tampaknya semenjengkelkan apapun orangnya, kita tetap harus baik. Karena apa? Kita menjaga persepsi instansi kita, nama dari instansi kita. Sehingga kita tetap harus sopan, kita tidak mengajukan, tetapi kita betul Ibu, iya. Ibu boleh tunggu sebentar gitu. Tetap halus, tetap ramah. Jengkelnya luar biasa kita ya. Tapi kita tahan. Karena apapun juga yang kita sampaikan, kita membawa nama instansi. Bu Linda membawa nama BUMDes, Pak Sunu juga. Jadi kita upayakan persepsi dan kita berikan agar customer puas sehingga komplain tidak ada dan persepsi yang tercipta adalah yang bagus-bagus begitu. Expected service sama perceived service muncul ketika kontak sosial. Ini sifatnya sangat dinamis dan berubah dari waktu ke waktu satu orang ke orang lain. Ekspektasi dari orang. Harusnya kalau saya datang ke sini itu ya saya itu dilayani. Harusnya orang itu ya tersenyum. Harusnya orang itu bekerjanya cepat. Tetapi perceived service-nya seperti apa? Apa yang dilihat dari BUMDes dan yang layanan yang diberikan. Apa yang diingin orang lihat dari BUMDes. Itu harus kita hati-hati sekali. Jangan sampai kita memberikan suatu layanan yang membuat citra kampus saya, kalau Bu Linda, citra BUMDes menjadi kurang baik begitu. Ekspektasi dengan perceived-nya. Yang diterima, kenyataannya seperti apa. Kita sebisa mungkin satu hal adalah saya ingin memberikan layanan terbaik, saya ingin bisa bermanfaat bagi orang, saya ingin orang itu meninggalkan BUMDes ini dengan hati yang senang, tidak kecewa. Prinsipalnya, layanan jujur, sikap, tepat waktu, mengikuti aturan. Ini saya setuju dengan Pak Sunu tadi. Ya harus tetap aturan, seperti apa. Kalau tidak, nanti kita akan disalahkan juga. Pride, kita harus menunjukkan penghargaan atas diri kita, institusi kita, konsumen kita. Dengan melihat outfit Bu Linda, saya tahu bahwa Bu Linda pride-nya sangat tinggi. Menunjukkan bahwa Bu Linda itu orang yang profesional. Secara institusi saya melihat, wah BUMDes ini keren loh. Saya melihat background di belakangnya tadi, ruangannya bersih, ruangannya teratur, dan cantik. Yang datang jadi menghargai. Saya jadi juga tadi sangat impress ya, sangat terkesima. Saya sangat senang, bangga. Wah luar biasa. Bu Linda di masa pandemi mungkin jarang ada yang datang, tetapi tetap profesional look juga dapat, kantornya juga rapi tertata. Lalu politeness, penuh perhatian, kebaikan, ketulusan, dan sabar. Saya tadi juga melihat Bu Linda juga memperhatikan Pak Sunu bagaimana layarnya sudah bisa belum, karena ini pengalaman pertama kali, penuh dengan kebaikan dan ketulusan, sabar sekali membantu. Mungkin ini yang dipencet, atau ini juga waktu yang diluangkan bagi Bu Linda luar biasa baik, ini menunjukkan sopan santun. Keren ya, sudah 3P. Satu lagi, professionalism. Do your best, use your best, and present your best. Kita melakukan yang terbaik, menggunakan apapun yang kemampuan kita yang terbaik, dan mempresentasikan diri kita yang terbaik pula. Begitu. Lalu mengapa customer meninggalkan perusahaan kita? Salah satu sebabnya tadi karena pelayanan yang diberikan kan tidak memenuhi ekspektasi kita. Poor service.
dissatisfied atas produk yang diberikan, atas service yang diberikan, atau harga yang lebih baik di tempat lain, hal-hal yang lain. Nah, ternyata hal-hal yang lain juga ada perannya. Apa? Sikap kita tadi. Kita lakukan senyum, salam, sapa, kita tanyakan kebutuhan, kita dengarkan dengan baik, kita memahami maksudnya, kita menawarkan bantuan, dan kita selesaikan masalah mereka. Karena pada akhirnya apapun yang kita perbuat itu bukan hanya untuk customer itu, tetapi juga untuk diri kita sendiri, untuk perusahaan kita. Kalau kita memberikan senyum, salam, dan sapa, kita mendengarkan dengan baik, kita memahami dengan baik, dan kita membantu agar masalah tersebut selesai, maka orang yang dilayani itu akan mempunyai image yang sangat bagus. Wah, Bu Linda luar biasa, saya senang ya ke sana karena apa? Bu Lindanya itu ramah, datang langsung tersenyum. Kita didengarkan dan kita dibantu dengan sangat baik sehingga saya tidak punya masalah lagi. Keluar dari BUMDes, clear. Oke. Dan sana ada image atas Bu Linda. Dan orang terus senang. Lain kali jangan kemana-mana, ke BUMDes yang sini aja loh. Pak Sununya juga baik. Saya tangisi langsung, saya dibantu, dikeluarkan gitu bantuannya. Saya tidak dibuat repot, saya dibantu dalam hal urusan administratif, dan Bu Lindanya senyumnya sangat menawan. Akhirnya datanglah orang banyak, semakin mempercayai BUMDes. Image yang dibentuk semakin keren. Yang tidak boleh itu saja cuek dan cemberut. Customer menunggu terlalu lama. Sepakat ya dengan Bu Linda tadi ya, menunggu lama sudah perpet-perpet sudah hitam gelap semua ya, padahal baru jam 12 siang. Kita melempar pertanyaan atau komplain ke orang lain. Misalnya, kita dikomplain atas suatu hal terus kita menjawab, wah ya tidak tahu itu misal V, bukan saya. Misal V itu mesti begitu itu. Kalau saya tidak, kalau saya selalu cepat kok. Kalau saya mengajar keren. Ya itu pasti Miss Alve itu akan menimbulkan image, bukan Miss Alve yang buruk, tetapi lebih ke Endang. Wah, Bu Endang ini tidak baik orangnya. Dia menjelek-jelekkan orang lain begitu. Yang kena diri sendiri. Terus yang kena juga institusi. Itu sekolah vokasi itu kalau dikomplain, lihat, dia selalu tidak menyelesaikan masalah, dia defensif. Dia menyerang balik, menyerangkan kita. Nah, kamu sendiri tidak mau cek, salah sendiri begitu. Misalnya itu sangat tidak menyenangkan. Tidak bersedia melayani komplain, menyalahkan balik atas komplain yang ada. Saya pernah, Bu Linda, Pak Sunu, saya facial cuci muka di sebuah tempat. Saya suka tempat itu karena relatif murah, materi-material yang dipakaikan itu bagus, saya suka. Tetapi saya pernah mendapatkan pengalaman yang kurang baik, yaitu ketika terapisnya itu sibuk ngobrol dengan teman di sebelahnya yang juga melakukan terapis ke sebelahnya. Jadi sambil membersihkan wajah, dia ngobrol dengan kanan kiri. Peeling untuk wajah yang bentuknya cair dan ada butiran seperti pasir kecil-kecil itu, dia ambil dengan tangan, karena dia tidak memperhatikan wajah saya karena asik melihat temannya dan berbicara, piling tersebut jatuh tepat mengenai mata saya. Plek, masuk ke sini. Saya panik, refleks dari mata yang pedih terkena piling adalah saya langsung bangkit berdiri dari tempat tidur itu. Mbaknya marah-marah melihat saya berdiri. Saya dipegang dahi saya begini, dipaksa kembali tidur sambil dimarahin. Ibu, saya bilang, Mbak, ada piling di sini. Makanya, Ibu jangan gerak-gerak, lihat kalau gerak-gerak. Akhirnya kena piling kan? Saya dimarahin. Saya kaget loh. Ini yang salah siapa? Yang marah siapa? Gitu. Saya belum komplain, tetapi saya sudah dimarahin. Itu saja hal yang sangat membuat saya jengkel sekali. Excellent service itu adalah harapan customer dan kita bisa memberikan lebih. Kita hanya beli pizza, diberi Coca-Cola. Kita tidak pesan Coca-Cola loh, diberi. Akhirnya kita senang. Good service, beli pizza, diberi pizza. Bad service, beli pizza utuh, diberinya separuh. Separuhnya jatuh di jalan, misalnya. Kita paham dari ini ya. Kita mungkin bisa memposisikan saja
kita sebetulnya ingin dilayani seperti apa sih, maka kita memberikan pelayanan yang seperti itu. Seperti itu, Bu Titi, oh mohon maaf sudah bergabung Bu Titi dan Bu Indi tampaknya, dan ada Miss Ola di sini. Terima kasih sekali Bu Endang paparannya, sharing-sharingnya menarik sekali tadi ya. Macam-macam memang Ibu kalau misalnya berhadapan langsung dengan dunia jasa begitu Ibu. Jadi pertanyaan orang pasti punya ekspektasi, saya pengen dilayani seperti ini. Ada rekan kami juga yang dulu pernah ada di serupa. Jadi beliau mengatakan sekarang itu bank kan sama saja sebetulnya, layanannya sama, besaran bunganya sama, begitu. Tapi yang beda ya senyumnya itu, ramahnya itu dari apa namanya dari sapa misalnya sudah membantu dan segala macam sampai belakang sampai melayani sampai meninggalkan bank, itu yang membuat customer tetap setia dengan bank terkait. Jadi memang sangat untuk di dunia jasa memang sangat penting gitu ya. Tidak menutup kemungkinan di dunia lain juga. Ini kebetulan ada Bu Indi itu kayaknya yang banyak berhubungan dengan customer secara langsung. Mungkin ada pengalaman-pengalaman menarik Bu Indi. Jadi ketika menghadapi customer, tadi kita membahas sedikit tentang jenis-jenis customer, kemudian bagaimana cara handlingnya yang tepat seperti apa, seperti ini dilakukan seperti apa. Ini ada pengalaman menarik begitu yang bisa di-share atau halo Bu Indi. Selamat pagi Bu Indi. Senang bisa berjumpa. Bisa on camera kah Bu Indi? Bu Titi, selamat pagi. Di bawah kiri. Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Bu Indi, salam kenal. Mikrofonnya bisa didekatkan lagi. Mungkin bisa ini meng-mute yang mungkin ya. Ya, Bu Indi tadi kita sudah jalan. Saya mohon maaf baru sadar kalau Bu Indi sudah join dengan kita. Bu Indi selamat pagi. Salam kenal, saya Endang bersama tim. Hari ini ada Miss Ola, Miss Nabila, dan Miss Alve. Oh, Miss Ola. Hati-hati Miss Ola. Indi, saya dengar Bu Indi di bagian marketing ya, tentu saja akan sering banyak berinteraksi dengan customer begitu. Mungkin ada pengalaman yang bisa di-sharingkan dengan kita, pengalaman baik, pengalaman kurang menyenangkan, atau bagaimana terkait dengan layanan yang diberikan, bagaimana komunikasinya, atau ada hal yang membuat jengkel, atau hal yang membuat Bu Indi merasa, ya ampun saya sudah memberikan kinerja, menunjukkan kinerja yang bagus begitu. Mungkin bisa sharing dengan kita. Ya. Selamat pagi ya Bu, salam kenal dari saya. Maaf ini terlambat tadi ke sekolah dulu soalnya. Kalau pengalaman sama siapa itu banyak sekali Bu, dari yang menyenangkan sampai yang jengkel ya Bu. Kalau yang menyenangkan paling ya yang ngangsurnya nggak telat-telat gitu. Terus kalau ke lapangan ya kalau ditagih langsung ngasih, terus nggak usah pakai
apa ya, nggak marah-marah, ramah. Terus kalau misalnya emang belum ada ya ngomong, nggak usah kunci pintu, lari, itu kan ada juga Bu. Macam-macam. Kalau yang nggak menyenangkan paling nanti kita datang ya cuman nggak suruh masuk, paling pintu dibuka sebelah toh, ngintip gitu. Yang marah-marah ada banyak. Kadang ya macam-macam lah Bu, sifat-sifat nasabah itu. Kurang lebih seperti itu, ada yang ramah, ada yang galak, marah, itu banyak. Rata-rata kayak gitu. Iya, selama ini kemudian sikap yang diberikan oleh Bu Indi seperti apa ketika ada orang marah atau pelayanan atau respon atau sikap yang kurang menyenangkan tadi, kemudian bagaimana Bu Indi meresponnya? Kalau saya ya nggak boleh ikut marah juga kan Bu, karena kita harus memberikan pelayanan yang ramah juga. Kalau kita ikut marah nanti kesannya malah tambah nggak bisa ngomong kitanya. Ya paling kita kasih waktu lagi kapan bisa bayar. Tuh. Nanti kalau pas sudah waktunya yang dijanjikan udah sampai waktunya, kita balik lagi ke sana. Seperti itu ya, sabar. Karena mungkin mereka juga banyak kebutuhan, nggak cuma mikir utang sini, tapi tetap saya prioritaskan kalau bisa ya diusahakan secepatnya harus bayar. Seperti itu. Enggak sih ikut marah-marah, enggak. Harus bisa tahan emosi. Luar biasa, luar biasa. Sudah nampak Bu Indi. Bu Indi terlihat sabar sekali ini, banyak senyum. Ini aset ini Pak Sunu. Tepat sekali menempatkan mempunyai personel yang handal nampaknya. Insya Allah Bu, sama-sama lah nanti kita kerja tim. Tetap butuh bantuan dan bimbingan dari Pak Sunu juga. Kalau pengalaman sendiri, Bu Indi pernah tidak marah-marah ke pemberi layanan? Ketika ke suatu tempat, mengurus sesuatu atau membeli sesuatu dan Bu Indi emosi atau kurang suka atau jengkel dengan layanan yang diberikan, dengan servis yang kurang bagus dari perusahaan tersebut? Pernah Bu, pernah saya di bank kalau saya sih. Gimana itu? Rumah sakit pernah, di apotek juga pernah. Yang banyak sih mungkin di layan kesehatan ya kayak puskesmas. Biasanya kan orangnya galak-galak. Oh, oke. Tapi nggak terlalu ini sih, nggak terlalu. Ya masih wajar karena mungkin mereka lagi sibuk, terus kitanya juga pengen dilayani yang cepat, karena mungkin pas waktu itu suami saya ya Bu yang sakit itu ke UGD rumah sakit. Jadi udah kesakitan tapi nggak langsung dilayani, nggak tahu susternya kemana, nunggu dokter spesialisnya atau gimana, pokoknya nggak langsung dilayani gitu aja. Jadi suami saya udah kesakitan, nggak langsung dikasih pelayanan. Ya, berarti sama dengan tadi yang disampaikan Bu Linda ya, bahwa memang pelayanan yang sigap, yang cekatan, segera, itu kita perlukan bersama. Nampaknya di institusi manapun kita menginginkan layanan yang cepat juga ya. Sehingga akan kita terapkan di instansi kita masing-masing di mana kita bekerja, sebisa mungkin kita memberikan layanan yang sesegera mungkin. Dan misalnya kita belum bisa memberikan layanan di waktu itu dengan segera, mungkin ada baiknya kita memberitahu ya, Bu Indi ya. Kita minta maaf, Ibu mohon maaf sekali, ini karena kami sedang hanya bertiga, misalnya susternya sedang bertiga saja, sementara ada 3 pasien di sebelah sana, Ibu berkenan menunggu sebentar ya, saya selesaikan dengan di sana, begitu nggih. Dengan demikian kan kita sebagai orang yang menunggu itu agak senang. Ya, jadi kita paham bahwa oke, mereka bertiga saja, sementara sudah ada banyak pasien yang sudah ditangani harus segera diselesaikan, sehingga kita ikhlas menunggu.
gitu. Namanya bagian dari komunikasi juga. Harus ada yang disampaikan agar terhindar dari kesalahpahaman. Jangan sampai kita mikir, ini susternya malas-malas misalnya, perawatnya ini tidak cekatan, padahal kenyataannya adalah mereka hanya bertiga, yang lain sedang misalnya kurang sehat sehingga harus isolasi mandiri misalnya. Oh, bertiga saja, kita ada pemahaman sehingga kita bisa muncul empati. Oke, begitu. Tapi kalau tidak disampaikan, ekspektasi kita masih tinggi loh gitu. Ayo cepat, ini orang sudah kesakitan dibiarkan saja begitu ya. Emosi. Iya, betul-betul. Terima kasih sharingnya. Sama ya, misalnya kita jadi belajar ya, bahwa komunikasi, agar orang tidak berpikir kita yang berbeda. Harus kita sampaikan, kita minta maaf, kita mohon pengertiannya keadaannya seperti ini begitu. Dan ketika sudah kembali, kita melayani, kita bilang terima kasih. Terima kasih ya sudah mau menunggu ya. Oke, jadi bagaimana misalnya, Bapak, apa yang dirasakan, sehingga kita tahu layanan apa yang bisa kita berikan secara tepat. Terima kasih, Bu Indi. Mungkin bisa sharing satu pengalaman lagi, Bu Indi, ketika menerima layanan yang sangat bagus yang pernah didapatkan, yang sehingga kita mikir, keren ini, apik tenan ini. Sehingga kita mau mencontoh. Paling di bank mungkin ya, Bu. Oke. Tapi rata-rata sih kalau orang bank itu ramah sekali. Iya, Terus iya. nggak buru-buru, kita benar-benar dijelaskan secara detail. Jadi kita nggak bingung. Nggak semua. Iya, iya, setuju. Kita menyukai layanan yang ramah, senyum, ekspresi wajah yang sabar, begitu ya, bukan yang galak. Senyum tetapi galak kan bisa juga ya, Bu Indi ya. Lalu penjelasannya tertata dengan baik, jelas, sehingga kita merasa tidak ada masalah lagi. Oke. Baik. Mungkin kita menyapa Bu Titik, Miss Alfie, barangkali bisa bergabung. Selamat pagi Bu Titi, mungkin bisa ikut bergabung dengan sedikit sharing namanya yang sudah. Ya, selamat pagi, Bu. Pagi. Ya. Maaf, ini saya di rumah, terus iya, nggak di kantor, saya di rumah. Nggak rapi lah. Kami juga sedang di rumah karena masih tidak WFO nih. Betul ya, sama kita sedang work from home juga. Iya. Jadi Bu Titi ada pengalaman menarik mungkin terkait servis layanan dari yang mungkin agak ganjel seperti itu, ini mungkin yang menyenangkan, yang memorable, yang bisa di-share. Setahu saya sebagai pengawas itu untuk pelayanan itu sudah bagus. Tiap kali ada yang datang langsung itu juga dilayani dengan bagus, tepat, sesuai lah, nggak lama harus nunggu, itu enggak, jadi bagus. Kemudian untuk bagian pemasaran pun juga bagus. Kalau mau survei kemana juga izin gitu. Jadi semua saya lihat bagus gitu. Baik. Kita bukan sebagai orang yang memberikan jasa di sini. Maaf, laptopnya kurang bagus ini, suaranya nggak jelas. Gimana? Sebagai
dengan jasa Bu Titi, Bu Titi sebagai customer, sebagai penyedia jasa, ada tidak mendapatkan yang cukup maaf, suaranya putus-putus, Mbak. Suaranya putus-putus, nggak jelas. Anda mungkin bisa bantu. Nggak Ya, jelas. memang putus-putus saya juga kurang bisa menangkap. Mungkin Bu Titik bisa ini sharing pengalaman terkait dengan layanan. Seperti tadi, saya sebetulnya sangat senang sekali. Tadi juga ngobrol, teman-teman memang pertama kali memakai Zoom. Tadi saya dengar dari Bu Linda. Jadi karena keadaan pandemi yang mengharuskan kita akhirnya switch ke semua yang serba daring, memakai alat. Jadi baru ini tadi kemudian kita berusaha bergabung begitu. Terima kasih atas upayanya untuk mengkonek ke sini ya. Tadi kalau dengan HP memang agak sedikit berbeda mungkin tampilannya. Ya, Bu Titik, saya tadi berbincang dengan rekan-rekan dan saya senang sekali saya melihat dari kamera dari Bu Linda yang outfitnya sangat profesional, kemudian dari cara berbicara juga sangat profesional. Saya bisa menangkap bahwa BUMDesnya ini keren sekali ya. Saya juga melihat tangga yang di belakangnya, kemudian ada rak, semua tertata rapi. Saya pikir ini memang luar biasa. Saya mendengar dari pengalaman-pengalaman yang diceritakan oleh Bu Linda, Bu Indi, Pak Sunu, juga mencerminkan bahwa rekan-rekan sudah memberikan pelayanan yang baik, excellent service. Dari pengalaman tadi, teman-teman bisa mengambil hikmahnya bahwa ketika menerima pelayanan yang kurang baik, tetap bisa mengambil pelajaran di sana bahwa saya tidak mau melakukan hal yang serupa karena dibegitukan orang tidak enak begitu. Tapi ketika kita mendapatkan pelayanan yang baik, maka kita senang dan kita akan meniru. Next time saya akan memperlakukan orang seperti itu karena keren loh begitu. Kalau Bu Titik sendiri, apakah juga banyak berinteraksi dengan rekan-rekan atau masyarakat dalam bentuk apa kemudian interaksinya Bu Titik, dan apakah menemui atau mempunyai contoh-contoh ketika ada komunikasi yang kurang baik bagaimana? Di sini saya kan kebetulan guru. Jadi ya guru itu sering berinteraksi ya dengan murid, itu sudah pasti. Jadi ya ada yang kadang menjengkelkan, ada yang juga menyenangkan, itulah macam-macam kalau sifat-sifat murid itu ya. Kalau yang dikasih tugas langsung dikerjakan ya itu senang. Kalau dikasih tugas terusan ada alasan, Bu baru ini, besok kan kita daring ya Bu ya. Itu daring, kalau dikasih tugas alasannya, Bu sinyalnya kurang bagus, Bu nggak punya paketan. Iya. Macam-macam itu ya. Betul. Iya. Tantangan ya Bu ya untuk kita semua ya. Iya. Kita sama Bu Titik. Bu Titik gelarnya SPD, saya juga ada SPD-nya Bu Titik. Kita satu perguruan ini. Dari IKIP dulu. Sama, iya. Dari IKIP Jogja. Oh, Jogja. Oh, oke. Iya. Sekarang UNY, nggih. Nggih, sekarang UNY. Iya, sama Bu Titik, alma mater saya juga. Tapi udah lama lulusnya, saya udah tahun 90-an. Oh, lulus ini S1-nya? Iya, udah lama sekali. Kakak kelas saya ya Bu Titik ya. Baik. Oke. Lalu, ya, bagaimana Miss Alve? Bapak Ibu mungkin masih ada yang ingin ditanyakan atau ingin komunikasikan begitu mumpung ada Bu Enda.
sebelum kami tutup. Putus Ibu saya suaranya. Iya. Oke. Mungkin Pak Sunu ingin menyampaikan sesuatu? Atau Bu Linda, Bu Indi, Bu Titi. Ini jam kita sampai jam berapa, Miss Alfi? Kita sampai 10.40 Ibu. 10.40. Okay. Kita masih ada waktu beberapa menit sebelum ini. Ya, saya tadi memang tidak dalam rangka mempresentasikan, tetapi lebih ke sharing. Karena saya pikir memang Bapak Ibu sekalian pengalamannya juga tentu saja sudah banyak berinteraksi dengan banyak orang yang terbukti. Bu Titi senior saya di UNY, dulunya IKIP. Pak Sunu sudah lama sekali sebagai direktur sini dan tentu saja berkomunikasi dengan berbagai macam ragam orang yang tentu saja pendekatannya tentu berbeda-beda begitu nggih. Dan Bu Indi saya lihat memang sabarnya luar biasa. Dari awal saya melihat, oh ini orang sabar ini, senyum terus. Tidak pernah marah mungkin ya Bu Indi. Pernah, Bu. Itu saya justru perlu belajar nanti Bu Indi bagaimana bisa ya maintain tetap senang, tetap happy, tetap tidak marah, meskipun tadi saya dengar ceritanya beragam ya, ada yang ditutupin pintu, dikunci, ada yang dibuka sedikit. Itu saya perlu mendengar nanti triknya terus bagaimana, reaksinya harusnya bagaimana itu. Bisa Bu, nanti sharing sama-sama. Terima kasih. Dan saya sudah sejak awal tadi bertemu dengan Bu Linda, luar biasa. Kita berbincang dan saya mempelajari dari yang dilakukan Bu Linda tadi bagaimana pertama kali memakai Zoom, berusaha mempelajari, berusaha bisa connect, dan tadi diminta tadi langsung membantu Pak Sunu dan saya senang sekali, ini luar biasa. Jiwanya untuk ya langsung immediate saya bantu. Untuk kendala yang kita hadapi saat ini terkait koneksi yang mungkin kurang lancar, juga ada feedback ya, mendengung suara karena mungkin device-nya berdekatan atau bagaimana. Nanti kita pikirkan ya Miss Alfi agar berikutnya kita bisa selesaikan itu terus bagaimana sebaiknya. Saya pikir begitu sesi dari saya pagi hari ini. Semoga bisa kita juga ambil hikmahnya, bagaimana kemudian bisa kita jadikan cermin bersama. Saya juga terima kasih sudah mendapatkan pelajaran banyak dari Pak Sunu, Bu Linda, Bu Titi, dan Bu Indi pagi hari ini. Terima kasih. Sampai.